Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan IPS kelas tinggi akan menyampaikan materi tentang komponen model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Safrudin SPDI MSI. Baiklah, perkenalkan nama saya Lestari Widiana, NIM 1901033. Perkenalkan, nama saya Prastiwi, NIM 1901030. Nama saya Yunita Dewi Febriana, NIM 1901040. Berikut video simulasi yang akan kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang komponen model pembelajaran. Nah, kita masuk kepada model pembelajaran. Istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Di sini pun ada komponen model pembelajaran, yaitu sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu sintaks? Bu, langkah-langkah fase atau urutan kegiatan pembelajaran. Nah, iya. Sintaks itu langkah-langkah atau fase atau urutan kegiatan pembelajaran, yaitu bisa juga dikatakan dengan deskripsi model dalam action. Maksudnya mempunyai banyak model. Nah, masuk kepada prinsip reaksi. Prinsip reaksi di sini yaitu reaksi guru atas aktivitas-aktivitas pada siswa. Adapun juga sistem sosial. Apa itu sistem sosial? Nah, sistem sosial itu adalah macam-macam kaidah untuk mendorong siswa sebagai unsur model agaknya kurang berstruktur dibanding dengan unsur sintaks. Dan adapun juga sistem pendukung. Sistem pendukung ini sesungguhnya merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh suatu model. Nah, kita masuk model pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan istilah yang melingkupi seluruh proses pembelajaran. Adapun menurut Burden 1998 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah sebuah metode untuk menyampaikan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Metode pembelajaran juga digunakan untuk melaksanakan rencana mencapai tujuan yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Nah, itulah tadi komponen pada model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini biasanya dilakukan untuk menerapkan suatu metode pembelajaran. Satu teknik pembelajaran ini biasanya bersifat spesifik sehingga tidak cocok untuk diterapkan pada semua situasi. Nah, adapun contoh metode bertanya yang dapat digunakan. Nah, yang pertama focusing question, yang kedua promoting question, dan yang ketiga probing question. Nah, kemudian materi yang selanjutnya tentang taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini adalah gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu bersifat individual. Nah, taktik pembelajaran ini lebih mengarah kepada usaha-usaha yang dilakukan guru agar proses pembelajaran berlangsung menarik dan hasil belajar dapat tercapai. Taktik pembelajaran ini ada contohnya. Nah, yang pertama ada guru yang suka menggunakan humor untuk menarik perhatian
Misalnya model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas. Yang keempat, yaitu memiliki bagian-bagian. Yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Ketiga, sistem sosial. Dan keempat, sistem pendukung. Nah, ciri-ciri yang kelima yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Nah, setelah itu kita masuki pembelajaran fungsi model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Nah, materi yang terakhir adalah alasan pemilihan model pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kompetensi yang ingin dicapai atau dikembangkan, karakteristik peserta didik, serta karakteristik kurikulum. Nah, pemilihan model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Misalnya, pada model pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerjasama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Nah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.